Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di Radio Mistis. Pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan sebuah cerita dari Mbak Nur di Jawa Timur. Mohon maaf, nama terpaksa kami samarkan untuk menjaga privasi narasumber. Kejadian ini dialami Mbak Nur di sekitaran tahun 2008 sampai dengan 2009. Jadi, awal mula dari cerita horor ini saat Mbak Nur menikah dengan suaminya, yaitu Mas Adi. Mereka tinggal di rumah kontrakan di sebuah desa di Jawa Timur. Tapi sebelum lanjut, gue mau kita intro dulu. Matikan lampu, pasang earphone kalian, karena sebentar lagi Radio Mistis akan menemani malam kalian. Saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara. Jadi, kalau ditarik mundur, perkenalan Mbak Nur dengan Mas Adi ini berlangsung saat mereka sama-sama berkuliah di tahun 2006. Mbak Nur sudah merasa cocok dengan Mas Adi, dan Mas Adi berjanji akan menikahi Mbak Nur setelah lulus kuliah nanti. Tapi sekian lama mereka menjalin hubungan, Mbak Nur belum pernah sekalipun bertemu dengan ayahnya, Mas Adi. Ini cukup mencurigakan, dan pernah suatu hari Mbak Nur bertanya ke Mas Adi, "Yang, kok aku nggak pernah ngeliat bapak kamu ya? Bapak kamu kemana ya?" "Bapak itu susah, dia orang sibuk." Awalnya Mbak Nur pun tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tapi belakangan Mbak Nur tahu bahwa hubungannya dengan Mas Adi ini ditentang sama ayahnya Mas Adi. Ya mungkin karena perbedaan status sosial. Bapaknya masih menilai keluarganya sangat berbeda jauh dengan Mbak Nur. Mbak Nur ini bisa dikatakan adalah orang yang berada. Sedangkan keluarga Mas Adi hanyalah keluarga biasa yang tinggal di desa. Entah karena alasan traumatik atau apapun, intinya ayahnya tidak menjelaskan secara gamblang perihal pertentangan pernikahan Mas Adi dan Mbak Nur. Tapi mereka tidak memperdulikan hal tersebut. Mereka tetap menjalankan pernikahan tersebut. Singkatnya, di awal tahun 2008, mereka pun melangsungkan pernikahan. Nah, lagi-lagi saat melangsungkan pernikahan, bapaknya Mas Adi tidak terlihat sama sekali. Dan untuk wali saksi, diwakilkan oleh pamannya Mas Adi. Pernikahan pun digelar dan tidak ada kendala sampai akhir acara. Beberapa hari kemudian, mereka memutuskan untuk menyewa sebuah rumah dengan tempo 1 tahun sekaligus. Awalnya biasa-biasa aja, mereka ngontrak di sana. Karena Mas Adi bekerja sebagai PNS di sana, sedangkan Mbak Nur bekerja di kantor. Tapi kurang lebih 3 bulan setelahnya, ibu dari Mas Adi menelepon Mas Adi. Katanya orang tuanya akan berkunjung ke rumahnya, termasuk bapaknya Mas Adi sendiri. "Di, besok bapak sama ibu mau main ke rumah kamu ya." Ini membuat dilema Mbak Nur karena baru pertama kali melihat wajah mertua lelakinya. Awalnya Mas Adi menolak untuk menerima ayahnya berkunjung ke rumahnya. Tapi Mbak Nur membujuknya. "Udah yang, biarin aja, kapan lagi orang tuamu mau berkunjung ke rumah kita? Mungkin bapak udah berubah pikiran." "Tetap aja sebenarnya aku masih sakit hati sama bapak karena tidak hadir di acara pernikahan kita. Udahlah, kalau kamu begitu terus nggak akan selesai perkaranya." Akhirnya Mas Adi pun membolehkan kedua orang tuanya berkunjung ke rumahnya. Singkatnya, hari Sabtu pagi sekitar jam 9 pagi, orang tua Mas Adi pun berkunjung ke rumahnya. Mereka menyambut baik kedatangan orang tuanya Mas Adi, dan ternyata ini berbanding terbalik dengan apa yang diperkirakan oleh Mbak Nur sendiri. Mbak Nur mengira ayah Mas Adi ini berwajah masam, tapi ternyata justru malah bersikap baik. "Oh, ini menantuku, ayo tenan
Ngapunten ya Ndok, Bapak baru dolan neng kene. Bapak sibuk. Iya Pak, makasih udah menyempatkan berkunjung ke sini. Doakan juga biar kami dikasih momongan. Oh iya, tentu Bapak juga udah gak sabar menunggu cucu pertama lahir. Nah, singkat cerita, bapaknya berencana untuk menginap 1 malam di kontrakannya Mas Adi. Kebetulan di sana ada 1 kamar kosong yang memang difungsikan untuk meletakkan baju-baju mereka. Loh, kok dadakan Pak? Adi belum sempat beres-beres rumah, masih berantakan. Nggak apa-apa Di, Bapak bisa tidur di mana aja. Di kamar yang satunya juga boleh, ya Bu. Sambil menengok ke arah ibunya. Ini udah malam Di, mata Bapak kurang awas kalau mengendarai sepeda motor. Hal tersebut pun diamini oleh ibunya Mas Adi. Ibunya berkata, iya bener Di, bapakmu itu matanya rabun, jadi agak sulit kalau berkendara di malam hari. Daripada kenapa-kenapa, mending nunggu pagi aja. Akhirnya Mas Adi memperbolehkan ayah ibunya menginap di rumah kontrakannya. Walaupun kata Mas Adi, dia masih kesal sama bapaknya. Berbeda dengan Mbak Nur. Mbak Nur justru tidak menyimpan rasa curiga sedikit pun. Singkatnya, malam hari pun tiba. Sekitar pukul 1 dini hari, Mbak Nur terbangun karena kebelet buang air. Mbak Nur pun berjalan keluar kamar dan membuka pintu kamar mandi. Di sebelah kamarnya adalah kamar yang ditempati oleh mertuanya yang menginap di malam itu. Nah, dia ngelihat pintu kamar ini terbuka. Mbak Nur sempat melihat ke arah kamar. Di situ ada mertua perempuannya yang sedang tertidur pulas. Tapi mertua lelakinya tidak ada di kamar. Mbak Nur berpikiran, mungkin bapak mertuanya sedang ke kamar mandi juga. Mbak Nur pun berjalan ke arah dapur. Di situ Mbak Nur kaget karena pintu belakang terbuka lebar. Jadi bagian rumah Mbak Nur adalah sebuah kebun kosong yang gelap dan tidak ada rumah lagi di sana. Mbak Nur berkata, loh ini kok pintu belakang terbuka? Berarti lagi keluar ini. Mbak Nur pun mendekat ke arah pintu tersebut. Baru aja 1 meter jaraknya dari pintu yang terbuka itu. Tiba-tiba bapak mertuanya muncul dengan gelagat yang aneh dan gugup. Mbak Nur bertanya, loh bapak habis dari mana? Bapaknya Mas Adi menjawab, ini Ndok, bapak mau kamar mandi. Tapi salah. Salah Pak, kamar mandinya sebelah sini yang benar. Bapaknya Mas Adi menjawab, oh iya, gak ketok lawangnya. Maklum udah tua, jadi suka bingung Dok. Mbak Nur berkata lagi, oh ya udah silakan bapak dulu aja kalau mau pakai kamar mandi. Oh iya Nur, maaf ya. Ketika bapaknya berjalan dari pintu belakang menuju kamar mandi, Mbak Nur memperlihatkan tangan bapak mertuanya yang selalu disembunyikan di belakang punggungnya. Mbak Nur sempat melihat telapak tangan bapak mertuanya yang berlumuran dengan tanah. Mbak Nur masih mengira bahwa bapaknya ini jatuh. Sebenarnya Mbak Nur ini pengen banget menanyakan soal tangan bapak mertuanya yang berlumuran tanah. Mbak Nur ini merasa khawatir kalau bapaknya ini jatuh karena di area belakang rumahnya Mbak Nur ini sangatlah gelap. Akhirnya Mbak Nur mengurungkan niatnya untuk bertanya ke mertuanya perihal tangannya yang berlumuran tanah. Akhirnya Mbak Nur memilih untuk diam dan masuk ke kamar mandi setelah bapak mertuanya, lalu langsung kembali tidur. Keesokan harinya, bapak ibunya Mas Adi pamit pulang. Dan sekali lagi, bapaknya meminta maaf ke Mbak Nur. Bapaknya Mas Adi berkata, Dok, Le, bapak minta maaf ya gak sempat datang ke pernikahan kalian. Iya Pak, gak apa-apa, kami ngerti kok, mungkin bapak sedang sibuk. Ibunya Mas Adi menjawab, ya udah kalian sehat-sehat ya, bapak sama ibu pulang dulu. Nanti kalau ada waktu, bapak sama ibu main lagi ke sini.
Singkatnya, 3 hari kemudian, Mas Adi mendapatkan tugas di luar kota dan diharuskan untuk menginap selama 2 hari. Jadi, Mbak Nur ini sendirian di rumah. Hal ini pun biasa terjadi dan ini bukan kali pertama Mbak Nur tinggal sendirian di rumah. Makanya Mbak Nur merasa biasa aja. Malam pertama Mbak Nur tinggal sendirian di rumah, ia sudah merasa beda. Rasanya rumah ini lebih panas dari biasanya. Padahal di luar itu sedang hujan yang cukup lebat. Mbak Nur mulai agak ketakutan. Dia takut kalau tiba-tiba lampu padam. Dia sedang sendirian di rumah. Tapi alhamdulillah nggak mati lampu sama sekali. Nah, di sekitaran jam 11 malam, tiba-tiba pintu ini ada yang mengetuk dengan keras. Mbak Nur berjalan dari kamar menuju pintu depan. Nah, ketika ia membuka pintu, dia ini langsung heran. Yang berdiri di depan pintu adalah Mas Adi. Mas Adi ini berdiri di depan pintu dengan keadaan yang basah kuyup. Mbak Nur lantas bertanya, "Yang, katanya nginep, kok pulang? Mana motor kamu?" Mas Adi tidak menjawab apapun. Mas Adi langsung berjalan menuju kamar mandi. Dia langsung mandi jebar-jebur. Sementara Mbak Nur yang menunggu di kamar sebenarnya agak dongkol dengan Mas Adi karena benar-benar nggak dijawab sama sekali. Suara guyuran air dari arah kamar mandi terdengar. Tungguin hingga beberapa lama. Mas Adi tak kunjung selesai dan keluar dari kamar mandinya. Lalu suara air masih terdengar dari kamar mandi dan seketika berhenti. Mbak Nur menunggu sekitar 10 menit, tapi Mas Adi tak kunjung masuk ke kamarnya. Mbak Nur pun baru ingat, dia lupa membawakan handuk ke Mas Adi. Mbak Nur berinisiatif membawakan handuk ke Mas Adi. Nah, ketika Mbak Nur sudah sampai di depan pintu kamar mandi, dia terbelalak kaget. Dia melihat pintu kamar mandi terbuka lebar. Tidak ada siapa-siapa di sana. Bahkan lantai kamar mandi ini terlihat kering. Tidak ada tanda-tanda bekas dipakai orang. Di sini Mbak Nur ketakutan dan langsung berlari ke arah kamar. Dia langsung tiduran di kasur dan menarik selimutnya. Mbak Nur langsung menelepon Mas Adi, tapi tidak kunjung diangkat oleh Mas Adi. Barulah setelah beberapa kali ditelepon, akhirnya Mas Adi mengangkat telepon. "Iya, kenapa Ai? Kamu udah pulang ya?" "Belum ah, ini aku masih di Semarang." "Jangan ngerjain deh, aku nggak ngerjain. Serius ini aku ngomong sama temenku." Mas Adi mencoba meyakinkan Mbak Nur dengan mengajak temannya berbicara. Karena di tahun 2008 mungkin belum ada teknologi video call. "Terus gimana dong Yang? Ini aku jelas loh. Lihat kamu di kamar mandi dan sempat mandi juga. Ya wis, kamu kunci aja pintu kamar, jangan dibuka sampai besok pagi." Mbak Nur benar-benar ketakutan. Kata dia terus berzikir sambil menangis. Nah, kira-kira setelah 15 menit berselang, terdengar suara ketukan pintu kamarnya. "Nur, Ai, aku tahu kamu di dalam. Buka pintunya. Aku tahu kowe nang jero. Nur, buka." Suara tersebut persis sekali dengan suaranya Mas Adi. Tapi Mbak Nur tetap tidak membukakan pintunya. Karena Mbak Nur yakin betul itu bukanlah Mas Adi. Suara itu terus memanggil nama Mbak Nur. "Nur, buka pintunya." Nada dari suara itu pun semakin tinggi. Intonasinya seperti orang yang membentak. "Buka." Mbak Nur semakin yakin itu adalah sosok lain dan bukan suaminya. "Pergi, jangan ganggu." Mbak Nur sempat berpikir akan keluar lewat jendela kamar. Tapi ini udah malam dan hujan deras. Dia bingung mau pergi kemana. Akhirnya pagi pun tiba. Mbak Nur nggak ingat apa-apa lagi. Entah semalam dia pingsan atau tertidur. Yang jelas dia tidak ingat apa-apa.
Mbak Nur pun berkata ke Mas Adi via telepon, "Ai, kalau bisa pulangnya dipercepat. Aku ketakutan nih di rumah sendirian." "Iya yang, nanti aku langsung pulang ya." Keesokan harinya, kepala Mbak Nur ini sakit banget. Dan sore harinya, sekitar pukul 4 sore, Mas Adi pun pulang. Dan terdengar suara motor, beda dengan yang kemarin malam itu. Mbak Nur langsung menceritakan pengalaman horornya. Seumur umur, dia baru mengalami kejadian yang benar-benar di luar akal sehat. Karena dia sangat jelas melihat sosok lain yang menyerupai suaminya. Mereka pun menjalani kehidupan seperti biasanya. Barulah sekitar 2 hari kemudian, Mbak Nur mengalami satu kejadian horor lagi. Malam itu, dia tertidur bersama Mas Adi di kamarnya. Malam hari dia bermimpi. Mimpi Mbak Nur ini sangat nyata, sama seperti pada saat sedang berada di rumah. Posisinya Mbak Nur ini lagi nyapu di area ruang tamu. Nah, dari arah dapur, dia mendengar ada suara seperti barang-barang yang berjatuhan. Mbak Nur pun langsung menuju ke area dapur, tepat di mana sumber suara itu berada. Setelah sampai di dapur, Mbak Nur langsung berteriak. Dia melihat ada satu sosok. Sosok ini persis seperti nenek-nenek yang tanpa busana. Rambutnya ini panjang menjuntai ke tanah dan posisinya itu merayap di atap rumah. Dan nenek itu langsung menatap tajam ke arah Mbak Nur dengan mata yang merah dan wajahnya yang hancur. Makhluk ini mengatakan dengan suara lirih, yang dalam bahasa Jawa disebut pergi. Mbak Nur langsung terbangun dari tidurnya. Dan bertepatan dengan itu azan subuh berkumandang. Mbak Nur bangun dalam keadaan basah kuyup karena keringat. Tanpa pikir panjang, Mbak Nur langsung melaksanakan sholat subuh. Sementara Mas Adi masih tertidur lelap. Beberapa hari kemudian, di malam hari sekitar pukul 1 dini hari, Mas Adi nggak bisa tidur. Mas Adi pun menyalakan televisinya dan menonton siaran langsung sepak bola. Mas Adi yang mendengar suara aneh, suara seperti benda jatuh dari arah dapur, seperti ada benda besar yang terjatuh. Jadi, rumah kontrakan Mas Adi ini ada beberapa ruangan dan ruang televisi ini berbatasan langsung dengan dapur. Nah, di pintu arah dapur, Mas Adi melihat ada satu sosok mirip kucing hitam. Ukurannya ini lebih besar dari kucing pada umumnya. Semakin diperhatikan, sosok ini semakin besar dan makin bertambah besar. Sampai pada akhirnya, sosok ini pun berdiri seperti bayangan manusia dan berlari menuju arah Mas Adi. Di sini Mas Adi tidak ingat apa-apa lagi. Dan keesokan paginya, Mas Adi dibangunkan oleh Mbak Nur. "Ai bangun, udah siang, kamu gak siap ngantor?" "Iya Nur, badanku ini sakit, semua kayaknya aku gak bisa berangkat ngantor deh." Entah tertidur atau pingsan, Mas Adi gak ingat apa-apa lagi. Seketika, Mas Adi langsung tidak enak badan dan memutuskan untuk tidak berangkat ke kantor. Selama beberapa hari, Mas Adi pun terbaring sakit. Sampai pada akhirnya, ada beberapa teman kantornya yang menjenguk Mas Adi. Lalu, ada salah satu teman kantornya yang merasakan ada suatu keanehan di rumah kontrakan Mas Adi. Kita sebut saja namanya Rahman. Nah, Mas Rahman ini mengerti tentang hal-hal yang seperti itu. Mas Rahman berkata, "Di, ini rumahmu nggak beres nih. Ada yang nggak seneng sama kalian berdua." "Maksudnya gimana, Man?" "Di, kamu ada cangkul nggak?" "Nggak ada, Man. Aku kan jarang berkebun, jadi nggak nyimpen perkakas kayak begitu. Emangnya buat apa, Man?" "Udah, siapin aja cangkul atau alat apapun yang bisa digunakan untuk menggali. Paling adanya linggis sih." Rahman langsung berjalan menuju belakang rumahnya Mas Adi.
Mbak Nur dan Mas Adi mencoba mengikuti Rahman. Dalam keadaan lemas, Mas Adi pun mencoba bangun dari ranjangnya dan mengikuti Rahman. "Man, ini ada apa sebenarnya, Man?" Mas Rahman hanya terdiam dan terus menggali tembok sebelah luar kamar Mas Adi. Setelah kurang lebih 15 menit menggali, Mas Rahman menemukan suatu benda yang terbungkus kain pocong berada tepat dan berisi tengkorak kepala monyet. Lalu beberapa kertas bertuliskan Arab gundul. Rahman berkata, "Nah, benda ini yang aku sinyalir menjadi penyebab kekacauan di rumahmu." "Emang itu apaan, Man?" "Ini itu buhul di semacam media untuk mengirim guna-guna, dan kamu akan kaget siapa orang yang mengirim benda ini." "Emangnya siapa, Man, yang ngirim benda itu?" "Aku nggak bisa jawab sekarang. Nanti juga kamu akan tahu siapa pelakunya." Singkatnya, sekitar 1 bulan kemudian, rumah kontrakan Mas Adi tidak ada lagi teror hantu yang menyeramkan. Nah, bertepatan dengan Adi mendapatkan telepon dari ibunya Mas Adi, ibunya mengatakan bahwa ayah Mas Adi meninggal dunia secara mendadak dan misterius, dalam keadaan wajah yang membiru, seperti merasakan sakit yang teramat sangat sakit sebelum dia meninggal. Singkat cerita, jenazah bapaknya Mas Adi pun dikuburkan pada sore itu juga. Proses pemakaman pun berjalan lancar tanpa kendala apapun. Setelah kejadian tersebut, sudah tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh yang menimpa keluarga Mas Adi dan Mbak Nur. Mereka pun mulai mengaitkan kematian ayahnya Mas Adi secara misterius dengan kejadian-kejadian aneh di rumahnya Mas Adi sebelum dan sesudah orang tua Mas Adi menginap di rumahnya. Dan sampai cerita ini dikirim Mas Adi dan Mbak Nur sudah memiliki 3 orang anak dan hidup seperti keluarga yang bahagia. Oke, segitu aja cerita kiriman dari Mas Adi dan Mbak Nur di Jawa Timur. Semoga bisa menghibur kalian semua dimanapun berada. Mbak Irsal menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.